semuanya oke kalau buat pajangan ya. Menunjukkan kalau Anda itu kaya. Wah, gitu ya, dalam rumah banyak mainannya. Wah, gitu ya. Sah-sah saja ya. Selama penghasilannya Anda dapatkan secara halal ya. Bukan hasil korupsi. Itu dia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi di channel Ngabaris RC. Alhamdulillah, semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya ya. Nah, ada dua helikopter di sini. Sama-sama helikopter RC helikopter, mirip kayak beneran ya. Dari pabrikan yang oranye ini adalah RC Era BO105C186. Kemudian yang di sisi sebelah kiri ini adalah XK K124 ya. Seperti ini dia. Warna biru dan warna putih. Kalau yang dari RC Era dia warna oranye. Dari kedua helikopter ini, mana yang direkomendasikan untuk pilot pemula? Saya akan menyarankan Anda menerbangkan BO105 karena helikopter ini sudah dilengkapi dengan attitude hold, otomatis take off dan landing, dan pada saat terbang Anda tidak perlu mengatur ketinggiannya karena dia sudah bisa hover di tempat seperti ini ya. Tinggal Anda gerakkan maju mundur, bergeser ke kiri dan ke kanannya. Nah, kalau Anda ingin naik dari pilot pemula ke pilot yang pro, Anda bisa menerbangkan XK K124 karena memang didesain helikopter ini dari XK adalah helikopter acro, jadi bisa terbang seperti ini ya, bermanuvernya. Nah, untuk flight time lebih lama Anda menerbangkan BO105 ketimbang XK K124. Baterainya pun lebih besar BO105 ketimbang XK K124. Untuk jangkauannya lebih baik dari Futaba ya, dari XK K124 kalau mencari jangkauan dan responsifnya, karena helikopter ini sudah dibekali oleh motor brushless. Gitu teman-teman. Kalau Anda belum pro juga mau beli XK boleh, karena helikopter ini manis banget ya. Untuk pajangan dia oke, semuanya oke kalau buat pajangan ya. Menunjukkan kalau Anda itu kaya. Wah, gitu ya, dalam rumah banyak mainannya. Wah, gitu ya. Sah-sah saja ya. Selama penghasilannya Anda dapatkan secara halal ya. Bukan hasil korupsi. Itu dia teman-teman. Kalau Anda mau beli XK hanya satu warna aja seperti ini, warna biru dan warna putih. Kalau Anda mau beli yang RC Era, dia ada 3 buah warna. Warna oranye, ada juga warna seperti loreng tentara, dan warna silver. Detailnya, kalau kita bilang detailnya ya, kedua helikopter ini XK lebih detail ketimbang RC Era. Kalau kita bisa lihat di sini, dia ada whispernya untuk menyekat air di helikopter benerannya ya. Ini dia. Nah, ini ada whispernya di sini. Tapi kalau di RC Era dia tidak ada whispernya. Jadi kedua helikopter ini bila dipegang ya seperti ini, lebih enak dipegang itu punyanya RC Era BO105 ketimbang XK K124. Karena bodinya dia terasa solid banget. Pada saat dirangkai seperti ini dia solid banget. Nah, berbeda pada saat dibongkar, case-nya atau kanopinya dari BO105 ini mirip feel-nya seperti XK K124. Nah, kalau XK K124 ini kita pegang itu dia sepertinya ringkih banget ya. Karena memang pada kanopinya XK K124 ini dia tidak diikat oleh baut, melainkan dengan lock. Di bagian atas ada 2 seperti ini, di bagian bawah ada 1. Jadi kalau kita pasang kanopinya itu agak sedikit gimana ya, mau ditekan, mau dikerasin nanti salah ya, mau dilembekin salah ya.
pada XK K124 ini. Karena memang secara feel dia lebih ringkih ketimbang punyanya RC Era BO105. Tetapi untuk detailnya lebih detail XK K124 ketimbang BO105 dari RC Era. Dan harganya lebih mahal XK K124 ketimbang RC Era BO105. Nah, kalau case-nya sebenarnya kalau Anda tidak suka atau pengen ganti warnanya oranye ke warna silver, dia ada yang jual. Untuk satu set covernya ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp250.000. Ada di toko online Lazada. Nah, tapi kalau yang ini, ada apa ini? Lalat ya. Tapi kalau XK K124, casingnya lebih mahal, guys. Keseluruhan ini bisa mencapai Rp500.000. Jadi kalau Anda punya XK, lebih baik Anda terbang normal saja. Kalau memang belum lancar untuk 3D, karena mahal banget nih. Ih, lalatnya ini. Ini helikopternya belum mandi pasti dikerubungi lalatnya ya. Ya, seperti itu. Kalau kita jajar seperti ini, landing gearnya lebih panjang. Punyanya BO105 ketimbang XK K124. Kemudian untuk bodinya seperti ini, lebih panjang juga. Punyanya BO105 dari RC Era, panjangnya lebih panjang yang warna oranye ketimbang XK ya. Kemudian untuk lebarnya lebih lebar BO105 ketimbang K124. Dan tingginya lebih tinggi BO105 ketimbang XK K124. Nah, jadi seperti ini dia. Helikopter ini sama-sama ditenagai, sama-sama menggunakan 4 buah propeller utama seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau di XK dia warnanya putih, sedangkan di RC Era dia warnanya hitam. Mau yang versi warna silver, dia tetap baling-balingnya berwarna hitam. Untuk dimensi baling-baling sendiri lebih besar punyanya RC Era ya ketimbang XK. Dan kalau kita berbicara mengenai propellernya, lebih kenceng punyanya XK, dia lebih keras. Kalau yang RC Era dia lebih lentur ya ketimbang ini XK. Ini lebih keras dan ini lebih lentur. Kemudian untuk kemudi di bagian belakang sama-sama menggunakan 1 buah motor. Kalau yang ini yang punyanya XK K124 1020 ya. Ini dinamo utama pada RC Era. Jadi motornya bagian belakang itu menggunakan motor dari RC Era untuk menggerakkan baling-baling utamanya. Sedangkan di RC Era di bagian belakang menggunakan motor 8520 ya. Nah, untuk motor utama dari kedua helikopter ini berbeda. Yang XK menggunakan motor brushless, sedangkan yang RC Era menggunakan motor brush. Kalau kita bisa lihat perbandingan dari performa, pasti lebih enak diterbangkan. Pasti paling nendang adalah ini dia, XK K124 ketimbang RC Era yang versi BO105 ini. Ya, pasti lebih nendang motor brushless. Motor brushless sendiri pada saat berputar akan menghasilkan tiupan angin ya, karena yang berputar adalah bagian luarnya. Berbeda dengan motor brush. Yang berputar adalah bagian dalamnya. Biasanya kalau pendinginan tidak mumpuni akan menghasilkan panas dan biasanya rangkanya yang akan dihajar, teman-teman ya. Karena kalau panas ini tidak bisa kita hindari. Jadi teman-teman yang punya BO105, kalau punya 3 baterai atau 4 baterai, sebaiknya pada saat main
cool down dulu. Jangan langsung Anda hajar terbang, karena motornya dia masih brush yang berputar di bagian dalamnya, koilnya yang berputar. Karena kalau sudah panas akan merembet ke klem pada rangkanya. Kalau sudah panas biasanya akan meleleh ya. Tapi berbeda dengan motor brushless, koilnya dia tetap casing pada motornya yang berputar. Pada saat motor brushless berputar, maka aliran udara di sekitar motornya akan ikut berputar. Jadi sistem pendinginan pada motornya lebih bagus yang menggunakan motor brushless ketimbang motor brush. Untuk detail seperti ini, kalau XK kita bisa buka kanopinya seperti ini. Kita buka kanopinya. Di bagian atas ada 2 lock, magnet lock, kemudian di bagian bawah ada 1 buah lock seperti ini. Anda bisa melihat bagian dalamnya, spesifikasinya Anda bisa melihat semua ya. Kemudian pada RC Era Anda tidak bisa membuka kanopinya, sayangnya seperti itu ya. Jadi kalau Anda ingin membuka pada saat pergantian motor atau pergantian servo, Anda harus membuka keseluruhan dari rangkanya. Jadi bukanya cukup banyak bautnya. Kalau saya hitung kemarin pada saat dibongkar itu kurang lebih sekitar 20-an 5 baut ya. Lumayan untuk membuka helikopter dari RC Era. Jadi kedua helikopter ini sama-sama menggunakan 3 buah servo guys untuk bergerak. Kalau yang XK ini kita pasang dulu untuk kanopinya ya. Kita pasang kanopinya dulu. Kalau yang RC Era menggunakan 3 buah servo untuk bergerak, dan pada XK K124 juga menggunakan 3 buah servo untuk bergeraknya. Untuk menambah ketinggian, pada XK K124 ini dia menggunakan 1 buah servo. Jadi motor tidak begitu bekerja keras pada XK K124. Sedangkan pada RC Era BO105 menambah ketinggian dengan menggunakan speed. Speednya harus ditambah. Jadi dari PCB akan memerintah motor utamanya agar bekerja lebih keras lagi, agar helikopter ini dapat hover lebih tinggi. Nah, itu yang mengakibatkan motor brush biasanya lebih cepat panas ketimbang motor brushless pada XK K124. BO105 ini dia 3 servo hanya digunakan untuk maju mundur, kemudian bergeser ke kiri dan ke kanan. Jadi 3 buah servonya terintegrasi dengan 2 channel untuk pitch dan untuk roll, untuk maju dan untuk bergeser ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi seperti itu ya bedanya. Kenapa bisa beda seperti itu? Karena helikopter dari RC Era ini masih 4 channel, sedangkan yang XK K124 ini sudah 6 channel. Jadi pada XK dia dapat terbang normal seperti ini dan bisa juga terbang acro seperti ini ya. Terbalik seperti ini dia bisa. Kemudian yang akan kita bahas adalah compare dari transmitternya. RC Era kecil seperti ini aja mas bro. Ya, berbeda dengan XK yang lebih besar. Jadi kalau Anda menerbangkan helikopter XK, Anda akan diberikan transmitter X6 seperti ini. Nah, jadi feel-nya kalau Anda menerbangkan dengan menggunakan transmitter X6 ini, feel-nya itu sama seperti transmitter profesional. Jadi pada saat Anda menggunakan transmitter profesional, Anda tidak akan kaget ya, karena feel-nya, throttle kurva dan pitch kurvanya sama seperti transmitter profesional. Transmitter X6 ini sudah 2,4 GHz menggunakan sistem FHSS dari Futaba. Responnya, kemudian jangkauannya, dan pergerakan dari transmitternya, joysticknya, dia lebih nyaman ketimbang RC Era. Kalau RC Era ini dia lebih kenceng ya.
dia lebih kencang untuk pernya. Kalau yang X6 ini dia lebih smooth. Ya, lebih smooth karetnya atau pernya di bagian dalamnya ini lebih nyaman, lebih empuk ya. Seperti ini. Pergerakannya lebih enak. Dan untuk RC Era, tuasnya di bagian atasnya ini tidak dapat diganti. Sedangkan pada X6 ini dia bisa diganti teman-teman. Ini besinya ini bisa Anda ganti dengan variasi warna-warna atau yang lebih tinggi ya. Anda bisa mengganti tuasnya ini. Yang paling enak pada tuas dan transmitter dari X6, pada transmitter XK dia dilengkapi dengan gantungan untuk strap seperti ini ya. Jadi enak banget Anda memainkan helikopternya dengan transmitter karena Anda tidak perlu menahan dengan tangan. Jadi beban akan Anda bebankan di leher, kedua tangan tinggal fokus untuk menerbangkan helikopternya dengan smooth ya. Kalau kita tanpa menggunakan strap biasanya akan terbagi fokus kita untuk memegang dan untuk mengendalikan dari tuasnya untuk helikopternya ya. Nah, kenapa di RC Era tidak ada? Karena helikopter ini sudah altitude hold. Jadi Anda tidak harus menerbangkan atau banyak mengatur ketinggiannya karena memang ketinggiannya sudah diset oleh pabrikannya ya. Dapat menahan ketinggian, dapat hover. Berbeda dengan yang XK K124, dia masih manual. Nah, pada transmitternya dia ada LCD di bagian tengahnya. Kalau ada LCD di bagian tengahnya, RC helikopter 4 channel pun akan terbantu dengan adanya LCD. Karena kita bisa mengecek dulu pada saat sebelum terbang apakah trimmingnya harus dinetralkan terlebih dahulu atau tidak. Nah, itu fungsi dari LCD ya. Kita bisa melihat trimming atau throttle yang bisa kita setting apakah sudah normal atau perlu dinetralkan dulu untuk trimmingnya. Dan itu dia untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda semua sehat selalu dan banyak rezekinya. XK K124 RC Era BO105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.